Nah, bagaimana membangun itu? Maka perlu ada yang namanya media atau sarana, yaitu Ma'hadul Jami'ah. Jadi Hmm. pondok pesantren kampus. Hmm. Nah, pondok pesantren kampus itu dihuni oleh seluruh mahasiswa baru. Hmm. Mahasiswa baru wajib tinggal di Ma'had Jami'ah atau student dormitory itu selama minimal 1 tahun Hmm. untuk diberikan pendidikan karakter, pendidikan yang berbasis keislaman atau spiritual yang tradisi pesantren, kira begitu. Ya. Ya, nah di situ dikembangkan nilai-nilai moral spiritual dan di situ mereka bisa belajar bersama dengan para mahasiswa yang lain. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. H.M. Zainuddin MA. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disingkat UIN Maliki Malang. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Pak Ya, Sadono. ya. Prof. Zainuddin lahir di Bojonegoro 7 Mei 1962, menyelesaikan S1 dan S2 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian S3 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, mengawali karir menjadi dosen di Universitas Islam Malang, pernah menjadi pembantu dekan Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi dosen di IAIN Raden Fatah Palembang. Nah, pada tahun 1998 menjadi Apa? dosen di STAIN Malang yang sekarang menjadi UIN Maliki. Pernah Maliki. menjadi pembantu dekan, pernah menjadi dekan Fakultas Tarbiyah, menjadi wakil rektor, dan saat ini menjadi rektor. Nah, Yang Prof terakhir mungkin ini, Pak. Rektor yang terakhir ini. rektor terakhir. Nah, Ya, mungkin bisa diceritakan secara singkat hal-hal yang menarik selama perjalanan karir sampai saat ini, Prof. ya, Alhamdulillah. Saya ini mengawali karir saya itu memang mulai merintis dari bawah, Pak. Jadi Ya, mulai dari saya menjadi dosen yang eh, di daerah itu, ya, sebelum di UIN Malang ini di dosen di Fakultas Syariah Unisma. ya. Di, Oh, ya, di daerah di Gunung Gigi selama 2 tahun. Nah, kemudian terus kita jalani sampai kemudian saya dipercaya menjadi salah satu bagian dari LPM waktu itu ya, ya, menangani pengabdian pada masyarakat. Lalu kemudian
dipercaya menjadi wakil dekan 3 di Fakultas Tarbiyah masih Unisma. Kemudian juga wakil dekan 1 di Unisma. Lalu saya melanjutkan S2 di Jogja tahun 90 saat itu. Terus kemudian selesai tahun 92 diangkat menjadi pegawai negeri di Palembang, di UIN Raden Palembang sekarang ini. Nah, selama 1 tahun saja di sana. Setelah itu kembali ke Malang, itu harus di Universitas Negeri, harus di Sekolah Tinggi Negeri, maka di STAIN Malang. Nah, di STAIN Malang, kami menjadi dosen lagi, mulai dari dasar, mulai dari bawah. Setelah itu, kemudian kami dipercayai untuk memimpin majalah kampus dan jurnal, sampai kemudian LPM, LP2M, lalu terus kita penuhi, kita lakukan, kemudian wakil dekan 1 Fakultas Tarbiyah, 1 periode, lalu dekan 1 periode, terus sampai wakil rektor 1 2 periode dan sekarang rektor. Jadi memang berangkat dari bawah memang. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, win. Ya, baik, Prof. Mungkin sekilas bisa diceritakan perjalanan STAIN Malang yang kemudian menjadi UIN Maliki sampai saat ini, kemudian sampai bisa memperoleh akreditasi unggul, Prof. Iya, begini, jadi sejak tahun 2008, UIN Malang ini telah disertifikasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu, itu oleh internasional ISO, sampai kemudian 3 kali berturut-turut, sampai yang terakhir itu menjadi unggul dan bereputasi internasional. Itu tentu dimulai dari perjalanan yang sangat panjang. Jadi UIN Malang ini dimulai dari IAIN dulu itu, Pak, ya. IAIN. Jadi IAIN Fakultas Tarbiyah, ya, yang ada di Malang. Jadi dulu itu Fakultas Tarbiyah di Malang, namanya IAIN Sunan Ampel, ya, yang ada di Malang. Nah, kemudian itu tahun 61, Pak. Tahun 61, lalu perjalanan berikutnya itu kemudian IAIN itu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN, ya, itu sampai mendapat kepercayaan sebagai wider mandate, jadi bisa mengembangkan sendiri, ya, diberi kepercayaan untuk mengembangkan sendiri, itu menjadi ini lembaga yang bisa dikelola dengan sendiri, ya, lalu sampai berkembang itu menjadi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tapi sebelum itu namanya masih UIN. Ya, UIN. Nah, nama Maulana Malik Ibrahim Malang itu berdasarkan legalitas dari Presiden SBY waktu itu. Jadi sebelum itu namanya masih UIN saja, belum ada Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu dimusyawarahkan bersama untuk memilih ya nama-nama para wali, nama-nama para wali, dan kemudian terpilih Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah itu disahkan oleh Presiden SBY. Ini kemudian menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tetapi sebelum itu juga namanya ganti-ganti, itu pernah menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan gitu ya. Yang waktu itu diresmikan oleh Pak Wakil Presiden Hamzah Has almarhum. Baru saja Allah maafirlah. Kerjasama dengan Sudan. Itu perjalanannya. Dan UIN Malang ini memang dari Cetain langsung UIN, jadi tidak seperti yang sekarang ini dari IAIN kemudian menjadi STAIN, terus kemudian STAIN jadi UIN kan. Nah kalau ini kalau ini melompat ini memang. Begitu. Baik, Prof. Mengapa yang dipilih akhirnya nama Maulana Malik Ibrahim? Ya, itu berdasarkan musyawarah bersama di antara para pimpinan dan dosen, itu diberikan pilihan yang mana kira-kira dari 9 wali yang belum dijadikan nama IAIN yang lain. Akhirnya di antaranya adalah Maulana Malik Ibrahim Malang ini, yaitu wali tertua di antara wali 9 yang ada di Jawa. Ya. Ini. Kalau sekarang sudah established, sudah tidak pindah-pindah lagi, sudah UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ya. Nah, Prof, sekarang Prof Zainuddin ini memimpin setelah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mencapai akreditasi unggul. Ya. Ke depan apa, Prof, yang masih diprogramkan untuk merawat atau mungkin meningkatkan lagi setelah akreditasinya unggul? Iya. Jadi visi kita ini simpel, Pak. Ya. Jadi menjadi perguruan tinggi Islam unggul bereputasi internasional. Simpel sekali dan semua hafal ya. Semua sivitas akademika hafal. Sebelumnya panjang. Nah, tagline-nya itu adalah unggul bereputasi internasional. Ini. Jadi excellent and international reputation. Nah, alhamdulillah tagline itu atau visi kita itu tercapai. Unggul sudah tercapai dan itu yang pertama, Pak, untuk UIN bersama dengan Jogja. Nah, tercapai dan internasionalnya sekarang ini insya Allah bulan ini Agustus ini di asesmen oleh tim asesor dari Jerman dari luar negeri untuk ditetapkan sebagai international recognition and reputation itu dari FIBA dan ASIIN. Nah, jika ini sudah tercapai maka betul-betul visi unggul bereputasi internasional itu
udah clear. Nah, untuk yang top Islamic International University kan sudah ya Bapak ya. Nah, ini kita sedang mengejar itu, dan setelah itu tentu kita akan range ya dari World University Ranking itu harusnya sudah pada level 100-an ya kira-kira. Nah, sekarang ini kita masih merencanakan ke depan itu harus sejajar dengan universitas negeri yang lain gitu ya. Seperti misalnya UI, UGM dan seterusnya. Itu rencana yang lebih jauh karena kita punya yang namanya ini yang punya roadmap. Jadi tahun 2019 ya 2021 hingga 2025 sampai 2030 itu memang roadmap-nya adalah menjadi perguruan tinggi berreputasi internasional atau international recognition and reputation. Itu kita rencanakan sampai 2025. Dan alhamdulillah 2024 ini insya Allah sudah clear, sehingga nanti 2030 kita sudah rankingnya itu lebih melejit gitu. Baik. Nah, Prof, kalau dilihat dari student body dengan jumlah mahasiswa, jumlah prodi, jumlah fakultas, jumlah dosen, seperti apa sekarang di UIN Maliki Malang? Ya, kami mempunyai mahasiswa 19.150 sekian ya. Ya kalau dibulatkan itu ada 20.000 lah. Dan mahasiswa kami itu tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia saja, tetapi sampai ke luar negeri. Baik dari Eropa, kemudian Amerika, Afrika, dan juga tentu Asia ya. Nah, kita punya mahasiswa terhitung 460 lebih dari berbagai negara itu, dan yang untuk tahun ini itu ada juga yang dari Amerika. Nah, inilah yang kemudian menjadikan UIN ini bisa dikenal di seluruh dunia. Selain itu, kami punya program yang namanya Higher Education Partnership Program dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Termasuk kita menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Eropa dan juga di Timur Tengah, itu untuk student exchange. Jadi pertukaran mahasiswa. Inilah yang kemudian kita kembangkan, selain juga ada student mobility dan juga visiting lecture, visiting professor. Jadi kalau dilihat dari program studi dan fakultas, apa saja yang ada, Pak? Dan mahasiswa dari luar itu biasanya studi di program studi yang sifatnya umum atau yang keagamaan? Nah, betul, Prof. Jadi begini, kita punya 7 fakultas. Fakultas Tarbiyah, Syariah, ini yang disebut sebagai fakultas agama ya. Kemudian fakultas ekonomi, fakultas psikologi, humaniora,
Fakultas Sains dan Teknologi, lalu Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Jadi ada 7 fakultas plus program pascasarjana, baik S2 maupun S3. Nah, untuk program studinya itu ada 52 program studi. Dan meskipun yang program studi atau fakultasnya itu hanya tarbiyah syariah yang untuk agamanya, ya, tetapi sesungguhnya di UIN Malang itu pola pendidikannya adalah integrated learning model. Jadi meskipun mereka itu berada di prodi umum, di program prodi saintek, di program studi farmasi, kedokteran dan seterusnya, itu mereka tetap pandai berbahasa Arab, mereka banyak yang hafal Al-Quran, ya, mereka menguasai kajian Islam karena tadi pola pendidikannya adalah integrated learning model. Nah, bagaimana membangun itu? Maka perlu ada yang namanya media atau sarana, yaitu Ma'hadul Jami'ah. Jadi pondok pesantren kampus. Nah, pondok pesantren kampus itu dihuni oleh seluruh mahasiswa baru. Mahasiswa baru wajib tinggal di Ma'had Jami'ah atau student dormitory itu selama minimal 1 tahun untuk diberikan pendidikan karakter, pendidikan yang berbasis keislaman atau spiritual yang tradisi pesantren, kira-kira begitu. Ya. Nah, di situ dikembangkan nilai-nilai moral spiritual dan di situ mereka bisa belajar bersama dengan para mahasiswa yang lain. Ya. Lalu yang kedua itu adalah pusat pengembangan bahasa, baik Arab, Inggris, Mandarin. Itu Markazul Lughot. Jadi mahasiswa baru itu sudah diajarkan bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Dan prakteknya itu adalah di Ma'had itu. Dan juga di outdoor kampus kita. Lalu yang ketiga, yang ketiga adalah Hayatul Tahfidzil Quranil Karim. Itu adalah pusat penghafalan Al-Quran. Dan alhamdulillah para mahasiswa kami yang hafal Al-Quran itu more than 3,000. Ya, lebih dari 3.000 mahasiswa yang hafal Al-Quran dan setiap tahun kami mewisuda mereka. Mulai dari 5, 10 sampai 30 juz. Nah, disitulah maka integrated learning model itu menjadikan mereka meskipun lulusan kedokteran, lulusan teknik, itu mereka menguasai Al-Quran, bisa mendalami agama. Nah, di sini maka integrasi antara ilmu dan agama mesti kita berikan pada mereka. Semua mahasiswa baru masuk pesantren kampus. Iya. Itu berarti itu seluruhnya. Ya bisa menampung berapa jumlah mahasiswa barunya? 6.000 yang sekarang ini. Jadi kebetulan, ya bukan kebetulan, kami sekarang membangun kampus 3 itu dibantu dananya oleh Saudi Fund for Development. Itu hampir 1 triliun nilainya, Pak.
Dan sekarang 2 ma'had putra-putri sudah selesai dan ini akan ditempati oleh mahasiswa baru ini. Jadi melalui pemerintah Indonesia kami dibantu untuk pembangunan kampus 3. Kalau yang kampus 1 itu IDB, Islamic Development Bank. Nah, kampus 2 Pasca Sarjana itu sebagian SPSN, kemudian yang di kampus 3 itu SFD. Ya, Prof, itu kan berarti bentuknya asrama, Prof. Betul. Jadi asrama, kalau umum bilangnya asrama, kita Ma'hadul Jami'ah, pesantren kampus. Maka mahasiswanya sebutannya juga mahasantri begitu. Nah, kalau tradisi pesantren itu kan santri-santri dibina oleh para guru, kiai. Nah, itu gimana modelnya? Apakah mengundang guru dari luar? Bukan. Iya, jadi memang kita sediain kiai di situ. Ada 10 rumah kiai dan mereka tinggal di situ bersama keluarga, sehingga mereka para kiai itu bisa membimbing, mengasuh mereka seperti kiai di pesantren pada umumnya. Dan itu sudah berjalan belasan tahun. Jadi kita mesti menyiapkan rumah untuk kiai, Pak. Termasuk taklim ma'hadi. Jadi pembelajaran di pondok pesantren itu ada taklim ma'hadi, taklim dini, taklim afkar, dan ada pembinanya dari para senior mahasiswa itu, namanya musrifah, pembimbingnya itu. Nah, baru saja kami ini membuka workshop untuk musrifah itu sebanyak 360. Nah, yang daftar menjadi musrifah pembimbing masa baru, masa santri baru itu 800, yang kita terima 360. Nah, itulah yang membuat eksistensi Ma'had Jami'ah di UIN Maulana Malik Ibrahim. Baik, apakah para kiai itu semacam diangkat menjadi karyawan atau bahkan pegawai negeri? Enggak, mereka memang ini sudah dosen mereka. Kebetulan di Malang ini kan banyak putra-putra kiai, banyak gus gitu ya, banyak. Jadi justru untuk rekrutmen kiai itu rebutan, Pak. Jadi dan kami SK-kan gitu. Jadi kita SK-kan. Jadi di situ ada yang namanya Mudiru Ma'hadil Jami'ah, itu direktur pesantren kampus. Lalu ada Dewan Kiai. Nah, jadi memang universitas yang mix dengan pesantren di sini. Baik. Nah, apakah mahasiswa asing juga harus masuk ke pesantren? Oh iya, betul. Jadi ini yang menarik, mahasiswa asing itu kan tradisinya beda dengan kita. Setelah mereka 1 tahun di sana, kumpul dengan para santri yang lain, para mahasiswa yang lain, itu mereka menjadi santri gitu, yang dulunya kurang tata krama gitu ya. Nah, setelah 1 tahun di pesantren itu ya cium tangan, ya tawadhu gitu. Jadi betul-betul mereka menjadi santri. Ya, kalau 1 tahun di pesantren, di asrama itu kerasan, kemudian tidak mau keluar, seperti apa, Bro? Nah, kalau mereka itu kerasan tidak mau keluar, itu harus menjadi musyrif, pembina. Nah, itu yang saya sebut tadi. Sehingga dia bisa sampai lulus, Pak.
Nah, orang Iya, tua, iya. para orang tua, ketika kami Iya. kumpulkan, kan setiap tahun kita Iya. mengumpulkan eh, para orang tua atau wali mahasiswa ya. Maunya Iya. mereka itu bagaimana kalau di pesantren itu, di asrama selama lulus, sampai lulus begitu. Nah, ini Iya. kan tentu butuh ini building, butuh mabna. Nah, Iya. disitulah kemudian kami sekarang membangunkan dua Ma'had Putra Putri lagi yang jumlah kamarnya itu ada 240 dan menampung 1.600. Itu pun masih tetap 1 tahun, Iya. kecuali kalau dari 20.000 itu eh, iya kan harus harus Baik. punya banyak. Menarik, Prof. Nah, Ya, sekarang bicara tentang alumni, Prof. ya. Alumni UIN Malang ini seperti apa? Dan mungkin ada tokoh-tokoh yang masyarakat gampang kenal. Ya, nah alumni UIN Malang ini banyak yang jadi tokoh, Bapak. Ya, Jadi ada yang dari jadi DPR, ada dari wali kota, jadi bupati, jadi ya, profesional yang lain. ya, Meskipun itu lulusan bahasa Arab, itu ya, jadi bupati, Bupati Bojonegoro itu alumni program studi bahasa Arab di eh, UIN Malang. Bupati Malang sendiri juga alumni program studi matematika. Lalu wali kota juga begitu PAI. Nah, ya, belum lagi yang DPR itu banyak sekali. Nah, ini ya, kenapa? Yang menarik adalah lulusan UIN itu kan dibekali soft skill yang tinggi, ya, termasuk di pesantren itu sebetulnya eh, membekali para santri untuk memiliki soft skill. Nah, sehingga tidak ada lulusan UIN Malang ini yang nganggur itu, karena mereka hmm, punya skill yang macam-macam. Kadang-kadang tidak match dengan program studinya. Jadi ya, ya, mismatch. Jadi misalnya ya tadi misalnya lulusan syariah bisa memprogramkan IT gitu. Jadi ya, konsultan IT di Singapura ada itu sarjana ya, lulusan syariah. Karena dia bisa belajar sendiri gitu ya, punya ya, curiosity yang tinggi. Tentu kalau yang match ya teknik kan banyak. Kita punya program studi teknik mulai dari sipil, arsitek, mesin, lingkungan dan seterusnya banyak teknik yang kita kembangkan di situ. ya. Baik, Prof. Sekarang kalau diproyeksikan untuk mempersiapkan SDM Indonesia ke depan ini menyongsong Indonesia Emas Ya. 2045, apakah model pendidikan di UIN Malang ini apa ya sudah kompatibel gitu? Kira-kira sudah cocok dengan apa yang akan dicapai pada umumnya di Indonesia? Ya, saya kira sangat cocok sekali karena memang eh, tahun 2045 itu adalah Indonesia betul-betul mencapai pada era generasi emas. Jadi yang saat ini usia 10 ya sampai 20 sampai nanti tahun 2045 itu usianya 30 sampai 45 itu mereka akan menjadi pemimpin di Indonesia, menempati posisi-posisi strategis di Indonesia. Nah, oleh karena itu mereka harus dibekali tidak hanya dengan ilmu, sains,
tetapi juga dibekali dengan kepribadian, dibekali dengan moralitas yang tinggi, sehingga dua hal itu menjadi kekuatan bagi generasi yang akan datang, yaitu ilmu dan kepribadian atau karakter. Ini tentu disiapkan di Win Malang ini. Nah, kelebihannya juga bahwa sebetulnya yang menjadi musrifah atau pembimbing di ma'had, di dormitory, student dormitory itu sekaligus mereka itu sudah belajar menjadi pemimpin, karena di situ memimpin para mahasiswa baru, sekaligus juga menjadi belajar manajemen sebetulnya. Nah, disitulah lulusan-lulusan Win ini kan mereka itu luas, bisa apa saja gitu. Ya. Baik, ya, Prof. Terakhir, bagaimana kesan dan pendapat mengenai akreditasi? Karena akreditasi ini akan segera juga berubah regulasinya. Itu bagaimana? Nanti juga akreditasi unggul untuk institusi ini direncanakan juga tidak akan digunakan lagi. Apa saran Prof? Oh ya. Kita selalu menyesuaikan, Pak. Jadi dulu akreditasi A ya, Pak ya. Grade-nya A. Kemudian kita ngejar itu sudah sekian persen yang terakreditasi A. Lalu kemudian ada penilaian baru dengan grade unggul. Kita juga mengikuti perkembangan itu. Termasuk kurikulum. Ya, mulai dari kurikulum yang konvensional sampai yang terbaru, MBKM segala macam, itu kita mengikuti. Cuma saran saya kepada pemerintah, yang namanya review kurikulum setiap tahun itu perlu, pasti. Tetapi jangan kemudian kurikulum itu selalu berubah, ya, apalagi cuma hanya nama, tapi substansinya tidak. Yang penting adalah bagaimana kurikulum itu kompatibel dengan dunia usaha dan dunia industri, ya, lalu kemudian dituntaskan. Ya, kurikulum itu dituntaskan, jangan kemudian ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Tapi yang substantif yang penting itu, sehingga menghadapi apapun era itu tetap kontekstual. Nah, ini saya kira yang penting, sehingga satker di bawah itu, apalagi di sekolah-sekolah ya jenjang sekolah menengah sampai ke bawah itu kan kebingungan selama ini. Belum selesai KBK sudah diganti K3, belum selesai K3 ada kurikulum baru. Nah, ini repot mereka. Maka kita harus lebih ini ya, bijak kalau kemudian dituntaskan. Termasuk mastery learning ya, belajar tuntas. Ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. HM Zainuddin MA, Rektor Win Maliki Malang. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi